Oke, di praktikum kali ini kita akan belajar mengenai indeks. Tujuan praktikum ada dua, yaitu mahasiswa dapat menghitung periodisitas IOD dalam rentang waktu 2-7 tahun menggunakan analisis SWOT. Kemudian mahasiswa dapat memahami pengaruh fenomena IOD dengan periodisitas 2-7 tahun terhadap variabilitas curah hujan di wilayah kajian. Masuk ke teori dasar. Jadi apa itu IOD? Seperti yang kalian tahu, IOD merupakan salah satu fenomena interaksi atmosfer laut yang terjadi di Samudra Hindia dan ditandai dengan anomali SPL di Samudra Hindia. Anomali SPL-nya ditinjau di dua wilayah, yaitu di bagian timur dan juga di bagian barat. Nah, berdasarkan kondisi SPL tersebut, terdapat 3 fase IOD, yaitu fase netral, positif, dan negatif. Untuk fase netral berarti SST di kedua wilayah yang tadi itu masih dalam batas normal. Artinya SST-nya tidak lebih hangat maupun tidak lebih dingin dari biasanya. Kemudian ketika terjadi IOD positif, maka SST di sekitar Indonesia akan lebih dingin dari rata-rata, sedangkan di wilayah Afrika akan lebih hangat dari rata-rata, sehingga angin pasat bergerak dari timur ke barat dan menyebabkan hujan yang lebat di wilayah Afrika. Kemudian ketika terjadi negatif IOD, SST di sekitar Indonesia akan lebih hangat dari rata-rata, sedangkan di wilayah Afrika akan lebih dingin dari rata-rata. Sehingga angin pasat bergerak dari barat ke timur dan menyebabkan hujan lebat di wilayah Indonesia. IOD dapat diidentifikasi menggunakan dipole mode index, yaitu ketika DMI-nya positif, maka terjadi IOD positif, di mana bagian timur Samudra Hindia seperti Indonesia dan Australia akan terkena dampak kekeringan. Kemudian ketika terjadi DMI negatif, yaitu fase IOD-nya adalah negatif juga, yaitu ketika bagian timur Samudra Hindia seperti Indonesia dan Australia akan mengalami hujan global. Semakin tinggi nilai DMI-nya, maka semakin kuat intensitas IOD-nya. Nah, ini adalah contoh plot temporal IOD dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Nah, periodisitas Indian Ocean Dipole ini dapat dianalisis menggunakan metode spektral seperti wavelet. Jadi wavelet ini mengkonversi sinyal dalam time domain menjadi frekuensi domain, sehingga kita bisa lihat kekuatan sinyal di frekuensi tersebut itu seberapa kuat. Nah, analisis wavelet memungkinkan kita untuk mendeteksi periode dominan IOD dan bagaimana periode tersebut bervariasi sepanjang waktu. Untuk langkah pengerjaan praktikum kali ini kurang lebih ada 6. Yang pertama, kalian harus tentukan dulu lokasi yang akan dikaji. Kemudian siapkan data curah hujan bulanan di lokasi kajian selama minimal 30 tahun. Kemudian siapkan data parameter IOD, indeks IOD sesuai dengan data curah hujan bulanan yang diambil. Lalu gunakan analisis wavelet untuk menentukan periodisitas dari data curah hujan bulanan di wilayah kajian. Identifikasi periodisitas mana yang dominan. Dengan menggunakan metode yang sama, gunakan analisis wavelet untuk menentukan periodisitas dari IOD. Coba gunakan bandpass filtering dengan rentang 2-7 tahun untuk mengidentifikasi periode dominan IOD. Kemudian gunakan cross-wavelet transform untuk menganalisis hubungan antara sinyal curah hujan dan DMI. Pada area di mana dua sinyal memiliki koherensi tinggi, yaitu magnitudenya besar, berarti ada hubungan yang kuat antara kedua sinyal pada periode tersebut. Oke, langsung aja kita ke pengolahan datanya. Jadi langkah pertama kalian harus download datanya dulu. Ada 2 data yang harus di-download, yaitu indeks IOD dan juga curah hujan. Nanti akan tersimpan indeks IOD-nya sebagai CSV. Lalu untuk data curah hujannya kalian download data curah hujan bulanan dari NOAA. Nanti keduanya akan tersimpan di direktori kalian. Langkah selanjutnya kalian tentukan lokasi yang akan dikaji sesuai yang ada di lampiran. Misalnya di sini aku akan ambil Pulau Kalimantan. Terus siapkan data curah hujan di lokasi kajian selama 30 tahun. Kalian baca aja data curah hujan yang tadi udah di-download. Ini kelihatan kalau waktunya itu dari 1979 sampai 2024. Kalian potong aja curah hujannya dari tahun 1993 sampai 2023.
karena data curah hujan ini adalah spasio-temporal, sedangkan untuk analisis wavelet kalian butuh data temporal, makanya kalian rata-ratakan curah hujannya di satu wilayah kajian dengan ngerunning skrip ini. Setelah itu bakal kalian dapatkan data curah hujan time series. Setelah itu kalian plot aja. Nah, di sini kelihatan plotnya itu udah distandarisasi dan bentuknya udah time series. Data ini yang nanti akan kita masukkan di analisis wavelet. Tadi di tugas kalian disuruh untuk mengidentifikasi pola curah hujan. Di sini kalian group by curah hujannya per bulan. Jadi nanti yang kalian lihat bukan lagi per tahun kayak gini, tapi per bulan. Tinggal di plot aja. Nanti kelihatan kalau pola curah hujan itu kayak gini. Terus nanti kalian identifikasi puncak curah hujan itu di bulan apa, terus puncak musim kering itu di bulan apa, dan lain sebagainya. Nah, setelah beres dengan data curah hujan, selanjutnya kalian siapkan data Diploma Index selama 30 tahun. Terus sama, kalian pilih dari tahun 1993 sampai 2043. Ini udah ada indeksnya. Terus sama seperti yang tadi, kalian plot indeks tersebut. Nanti didapat plot temporal GMI selama 30 tahun. Terus kalian identifikasi pada saat kapan iodine negatif dan pada saat iodine positif. Terus kalian coba cari bukti apakah benar di tahun tersebut itu terjadi iodine negatif atau iodine positif berdasarkan dari berita atau dari paper-paper yang kalian temukan. Oke, masuk ke analisis wavelet. Untuk wavelet analisis yang pertama kalian akan lakukan untuk data curah hujan. Nah, intinya wavelet ini dia mengkonversi sinyal dalam time domain menjadi frekuensi domain. Begitupun juga sebaliknya, bisa dilakukan konversi dari frekuensi domain ke time domain menggunakan inverse wavelet transform. Langkah pertama kalian install dulu package-nya, yaitu PyWavelet. Terus jangan lupa juga di sini diimport PyWt-nya. Ini adalah fungsi untuk menerapkan bandpass filtering. Jadi bandpass filtering itu intinya kalian akan memfilter sinyal-sinyal di frekuensi yang kalian inginkan. Dalam wavelet juga dikenal skala dan model wavelet. Kalian tinggal running aja, nggak perlu diubah yang ini. Yang pertama kita akan analisis wavelet untuk data curah hujan asli tanpa filtering. Ini kalian ganti inputannya sesuai wilayah kajian kalian, presip di wilayah kajian kalian. Setelah itu kalian tinggal plot heat map dan juga rata-rata amplitudenya. Nanti akan dihasilkan plot heat map seperti ini dan juga plot amplitudo dominannya. Untuk sumbu X-nya merupakan tahun dari 1993 sampai 2021, sedangkan untuk sumbu Y-nya merupakan periodisitas. Misalnya untuk data curah hujan di Kalimantan ini, bisa kelihatan periodisitas yang dominan, yaitu ketika magnitudenya tinggi, ditunjukkan di periodisitas 1 tahun, yang ini, hampir ada di setiap tahun, artinya periodisitas 1 tahunan itu dominan. Dan juga ada periodisitas yang 2-5 tahun. Terus di sini juga kelihatan amplitudo yang paling besar itu adalah di periodisitas 1 tahunan. Terus yang kedua ada di periodisitas 3 tahunan gitu ya, di sini. Dan juga yang di sini 10 tahunan. Setelah data asli kalian wavelet, selanjutnya kalian wavelet untuk data yang difilter. Nah, di sini yang difilter adalah frekuensinya, dan kita pengen yang difilter 7-2 tahun. Makanya untuk low-cut-nya 1/7, jadi 1 per frekuensi. 1 per periode. Masih ingat kan kalau frekuensi itu sama dengan 1 per periode?
Di sini kita ngefilter sinyal dengan periodisitas 2-7 tahun aja. Nanti bakal kelihatan hasilnya. Kalau untuk sinyal-sinyal yang kurang dari 2 tahun, itu bakalan diredam. Dan juga sinyal-sinyal yang lebih dari 7 tahun akan diredam. Berbeda seperti yang ini ya. Di sini pasti kelihatan sinyalnya itu tersebar gitu. Nah, di sini udah lebih kelihatan nih. Karena udah difilter. Dan untuk yang plot ini juga sama, yang dominannya jadinya di periode 2-5 tahun aja. Nah, untuk DMI kalian lakukan hal yang sama, cuman beda inputannya aja. Jadi kalian ganti inputannya di sini dengan data DMI time series. Terus kalian plot heat map-nya. Nah, nanti di sini kelihatan periodisitas DMI-nya itu berapa. Kalian lakukan hal yang sama, analisis di periodisitas berapa saja dia dominan. Lalu untuk yang filter, kalian lakukan hal yang sama, filter, frekuensi, filter periode 7-2 tahun aja, 2-7 tahun aja. Nah, nanti bakalan kelihatan seperti yang curah hujan tadi. Untuk periode yang kurang dari 2 tahun dan lebih dari 7 tahun akan diredam. Dan kalian analisis sinyal yang paling dominan yaitu di periodisitas berapa. Nah, setelah kalian menganalisis wavelet untuk masing-masing sinyal curah hujan dan DMI, kemudian kalian cari korelasi keduanya dengan menggunakan cross wavelet transform. Wavelet transform ini merupakan alat analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua sinyal time series ya, dalam domain frekuensi dengan menggunakan wavelet transform. Sehingga dengan XYT ini akan memberikan informasi tentang hubungan antara kedua sinyal pada berbagai skala waktu atau frekuensi. Secara matematis, XYT dihitung dengan mengalihkan CWT dari sinyal pertama, yaitu sinyal curah hujan, dengan konjugat CWT dari sinyal kedua, yaitu sinyal DMI. Di sini kalian pakai package NumPy untuk ngitungnya. Jadi inputannya adalah CWT CH original yang tadi udah kalian cari di sini. Yang udah di cross wavelet, yang udah di wavelet ya, nah ini. Yang ini kalian kalikan dengan yang ini, CWT DMI original. Nanti setelah itu akan kelihatan koherensinya. Koherensi itu seperti korelasi, tapi untuk dua variabel yang berbeda. Jadi semakin tinggi koherensinya, maka hubungan antara kedua sinyal tersebut, kedua variabel tersebut semakin kuat. Nah, di sini kelihatan ya, kalau magnitudenya makin besar, berarti koherensinya makin besar. Bisa kelihatan di sini untuk tahun 1995 dan 1997, koherensinya tinggi di periodisitas 2-5 tahun. Artinya antara data curah hujan dan data DMI itu berkorelasi paling tinggi di tahun tersebut dan di periodisitas tersebut. Oke, sebenarnya untuk pengolahan datanya cukup di situ aja. Jadi kalian nggak perlu bikin script sendiri lagi. Tapi yang ditekankan di sini adalah analisisnya. Jadi sedalam apa kalian menganalisis tugas ini. Untuk tujuannya sebenarnya cuma ada dua. Kalian menentukan periodisitas dari IOD dan juga periodisitas dari curah hujan di wilayah kajian kalian. Setelah itu kalian menganalisis hubungan atau koherensi antara keduanya. Apakah indeks IOD ini berkorelasi kuat dengan data curah hujan di wilayah kajian kalian.